Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Anjani, NIM 320 1419004. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai pengaruh faktor-faktor geografis terhadap tanaman pangan. Nah, dari hasil observasi, pengukuran, serta pengamatan yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yang berlokasi di pekarangan belakang rumah, tepatnya di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan titik koordinat 108 derajat 32 menit 7,3 detik bujur timur dan minus 6 derajat 32 menit 59,8 lintang selatan. Nah, lokasi ini berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Adapun suhu udara rata-rata yang telah dilakukan pengukuran mendapatkan hasil 29 derajat Celcius dan rata-rata kelembaban udaranya berada pada angka 77%, serta kecepatan angin di lokasi pada hari pengukuran berada di angka rata-rata 15 km per jam dengan arah angin dari arah barat. Kemudian, menurut hasil pengamatan, jenis tanah yang ada di lingkungan rumah yang menjadi lokasi pengamatan merupakan jenis tanah aluvial yang tercampur dengan tanah humus. Nah, hal ini karena endapan tanah banyak yang terbawa dari aliran air sungai atau irigasi dekat rumah atau dekat dengan lokasi pengamatan. Jadi, tanah ini merupakan tanah yang subur sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Nah, berdasarkan klasifikasi tanah, jenis tanah ini termasuk dalam tanah lempung liat berpasir. Nah, hal ini dapat dilihat dari tekstur dan warna tanahnya yang cenderung gelap dan memiliki ciri yang halus dengan sedikit bagian agak kasar dan membentuk bola agak teguh seperti pasir dan membentuk gulungan jika dipilih, namun gulungan tersebut mudah hancur. Nah, kegiatan pengukuran yang dilakukan ketika observasi kemarin itu menggunakan alat dan teknik yang sederhana, di mana di sini saya menggunakan beberapa aplikasi pengukuran yang saya unduh di Play Store dengan menggunakan smartphone yang saya punya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa di daerah sekitar rumah saya ini sangatlah cocok untuk kegiatan pertanian, khususnya pada tanaman pangan. Ada 3 jenis tanaman pangan yang saya pilih untuk menjadi objek pengamatan saya. Yang pertama itu ada tanaman padi, yang kedua itu mangga, dan yang ketiga adalah tanaman pisang. Nah, untuk tanaman pisang mungkin tidak perlu pertimbangan yang terlalu sulit untuk tempat penanamannya, karena pohon pisang ini dapat beradaptasi dengan suhu yang panas seperti pada lokasi pengamatan. Tanaman pisang tumbuh dengan baik dari mulai daratan rendah hingga ke dataran yang memiliki ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut. Nah, curah hujan yang diinginkan tanaman ini sekitar 1.500 sampai 2.500 mm per tahun dengan temperatur 15 sampai 35 derajat Celcius. Nah, tanaman pisang ini bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah. Namun, tanah yang paling cocok ialah tanah yang memiliki tekstur liat seperti aluvial, banyak mengandung kalsium dan bahan organik. Kemudian dilihat dari syarat tumbuh pohon pisang yang dilihat bahwa di daerah pengamatan memiliki karakteristik yang sangat mendukung untuk memenuhi syarat-syarat untuk tumbuh kembangnya tanaman pisang ini. Kemudian tanaman yang kedua. Nah, tanaman yang kedua ini adalah tanaman padi, yang mana tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah maupun daratan tinggi. Nah, ketinggian tepat untuk tanaman padi itu sekitar 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dan membutuhkan curah hujan rata-rata 200 mm per bulan. Nah, curah hujan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula pada pengairannya, sehingga genangan air yang diperlukan tanaman padi di sawah dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian, jenis angin yang cocok untuk menyerbukan dan pembuahan tanaman padi ini adalah angin yang dapat menggerakkan pohon-pohon atau tumbuhan padi ini, seperti angin yang sepoi-sepoi. Dengan di sini syarat tumbuh tersebut dapat kita lihat bahwa banyak sekali kesesuaian atau hampir semuanya sesuai dengan karakteristik atau keadaan lokasi pengamatan, dan memang daerah ini pun merupakan lumbung padi Jawa Barat.
Kemudian ada yang ketiga yaitu tanaman mangga. Nah, tanaman mangga ini dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dengan curah hujan yang dibutuhkan tanaman mangga ialah 750 sampai 2250 mm per tahun. Nah, di Indonesia tanah yang cocok ialah tanah di dataran rendah dengan musim kering yang kuat serta volume curah hujan yang rendah sampai curah hujan sedang, dan membutuhkan temperatur optimum sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Nah, dengan intensitas sinar matahari kurang lebihnya 6 jam dalam sehari. Nah, dengan intensitas penyinaran secara langsung. Nah, kemudian media tanam. Nah, media tanam yang baik untuk budidaya mangga ialah tanah yang gembur serta mengandung pasir dan lempung dalam jumlah yang seimbang, serta diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Nah, dengan ini lokasi pengamatan memiliki karakteristik yang sangat cocok untuk budidaya tanaman mangga, yang sebagaimana dijulukan kota ini sebagai Indramayu, Kota Mangga, yang mana kota ini merupakan kota sentral penghasil mangga terbesar nasional. Nah, dari hasil observasi, pengukuran, pengamatan, dan literatur yang telah dilakukan, bahwa daerah yang saya amati atau daerah sekitar lingkungan saya ini memang sangat cocok untuk digunakan sebagai pertanian untuk tanaman pangan seperti tanaman padi, pisang, mangga, dan berbagai jenis tanaman lainnya selain ketiga tanaman yang telah saya amati tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor geografis yang mencakup tanah, ekologi, dan topografi dalam sektor pertanian maupun perkebunan sangatlah berpengaruh besar, maka setiap komoditas memiliki sistem produksi pertanian yang berbeda-beda. Setiap wilayah memiliki pola produksi yang berbeda-beda pula. Sistem produksi pertanian ini tentu mempengaruhi berbagai aspek yang unik terhadap daerah tersebut, serta seperti apa karakteristik suatu tanaman dan hasil produksinya pun akan berbeda-beda di setiap wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Tentu tergantung dari kecocokan antara tanaman dengan lingkungan fisiknya. Nah, demikian presentasi hasil laporan observasi yang telah saya lakukan pada daerah saya, daerah Indramayu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.